Selamat siang semuanya. Jadi di konten kali ini gue pengen bikin konten sekali nanya aja tanda seru. Jadi di konten ini tuh gue bakal berinteraksi sama kalian melalui Discord guys. Buat kalian yang belum join di Discordnya, kalian bisa cek di deskripsi ya. Kedepannya gue bakal banyak interaksi juga sama kalian di Discord ini. Peraturannya gampang guys. Jadi karena rulesnya itu cuma judulnya itu cuma sekali nanya aja. Kalian hanya perlu nanyanya sekali. Lebih dari itu, sorry gue nggak bisa jawab. Jadi gue cuma bakal jawabnya satu pertanyaan. Oke, kita langsung gas. Sebelumnya Mas Ari dari mana? Dari Kuningan. Oh, kukira dari tadi. Oke, mau nanya apa Mas Ari? Kapan bikin ini Mas? Apa konten reak-reak lagi? Ditunggu dah. Oh, konten riak ya. Konten riak ntar bakal ada jadwal pastinya. Sebenarnya udah buat, cuman belum diupload. Jadi ditunggu aja ya Mas Ari. Bisa tiap minggu ya. Tiap minggu? Buset. Mas Ari ini emang suka konten riak ya? Seru aja buat kalau lagi senggang gitu kan. Oh, oke. Siap. Hiburan buat hiburan. Siap Mas Ari, terima kasih ya. Asal dari mana Mas? Jawa Tengah bang. Jawa Tengah. Oke Mas, mau nanyain apa? Nanyain itu tips landing page. Tips landing page itu jawabannya simple, ada di Tutor 7 ya. Main nonton. Jadi ntar Tutor 7 ini bakal upload ya, tiap minggu pasti ada lah Tutor 7. Tapi ya hero-nya berbeda-beda. Atau enggak mungkin kalau misalnya dari komen chat YouTube-nya like-nya yang paling banyak, gue prioritasin itu gitu biasanya. Landing page early berarti Mas ya? Iya Mas, landing page early. Terus sekali nanya aja, nggak boleh lebih. Kalau landing page, pick hero-nya kalau bisa yang menang dari musuhnya. Itu dulu aja. Oke, makasih Mas Kur. Namanya siapa? Namanya Muhammad Fakih Mas. Muhammad Fakih, boleh. Mau nanyain apa Muhammad Fakih? Mau nanya nih Mas, kan aku kan main XP-Land. Iya. Kan biasanya kan ya ada kalah, ada menang. Ketika kita kalah lane itu, misalnya kayak hero power kan kita kalah. Apa kita paksa atau kita tahan dulu aja? Jadi kayak main safe, main pelan. Kalau misalnya emang landing page-nya udah kalah itu harusnya main aman dulu sampai dapat momentum. Jadi emang kalau XP Lane lagi kalah itu cuma bisa bergantung sama tim bikin gerakannya. Kalau misalnya tim yang nggak bikin gerakan atau mati juga, ya buat nyari jawabannya sulit. Cuma momentum doang nanti di high ground. Cuman kalau misalnya timnya dapat gerakan, otomatis XP Lane-nya kan bakal dapat space buat farming kan. Nah, manfaatkan space farming itu untuk nanti di team fight besarnya dengan cara targeting musuhnya yang benar gitu. Itu Mas, counternya? Sekali nanya aja. Halo abang. Jawab gak bang? Abang jawab, abang yang dicuekin. Halo, namanya siapa bang? Halo, namanya Rian. Rian, asal Bali. Wih, Bali. Ini nanyanya bebas asal sekali aja ya. Kalau nanya in game kayaknya nggak perlu deh, kan ada di YouTube udah banyak ya. Wah, pintar. Buat Mas Valdi aja deh. Kemungkinan balik ke prosin lagi berapa persen? Masih bisa aku bilang untuk balik ke prosen lagi itu 50%. Sebenarnya aku tuh lebih berharapnya itu sekarang itu lebih matengin regenerasi sih dibandingkan kayak gue balik. Soalnya kalau misalnya gue pun sadar diri gitu, kayak walaupun jiwa kompetisi gue besar, cuman namanya mesin tua tetaplah mesin tua gitu. Ngerti gak sih? Kayak buat menyaingi anak muda, refleksnya itu sulit lah. Jadi ya gue berharap banget apa yang gue ajarin, kayak contohnya kayak ke Banana ya, dia bisa lebih ngembangin gitu, karena namanya regenerasi itu perlu lah gitu kan. Berarti kecil kemungkinan ngelihat M5 insya Allah lah. 50% lah. Kasih ya Mas. Kasih Mas. Pertanyaan sedih cok. Gimana ya, gue panas juga, cuman gimana ya. Halo. Iya bang. Namaku Iqbal Mas. Oh halo Iqbal, asal mana?
asal Jawa Tengah. Banyak juga Jawa Tengah ya. Oke, mau nanyain apa Mas? Itu Mas, apa semisal kita punya tim, jadi timnya itu susah diaturnya gimana tuh Mas caranya Mas? Jadi kalau diatur dia itu ngambek gitu. Gimana tuh Mas? Itu timnya random atau teman kenalan? Udah kenal, tapi dibilangin 1-2 kali ya wajar lah. Itu berkali-kali Mas, gimana tuh Mas? Wah, ini pertanyaan sulit sih guys. Jadi ya buat ngasih tahu temen itu emang sulit lah, karena kan tiap orang punya perspektif yang berbeda-beda gitu kan. Cuman ya Iya. gimana caranya kalau misalnya emang orangnya batu, kita coba ikutin ke orangnya dulu. Jadi kita secara nggak langsung harus nurunin ego kita. Jadi kita tuh perlu kayak buktiin bahwa dia tuh salah gitu, baru dia mungkin bisa ngedengerin Masnya. Oh, ya udah makasih ya Mas. Kasih Mas Iqbal, thank you. Mas, kapan rencana ikut Sabar dong, keliling perkenalan. kota di luar? Perkenalan dulu dong, langsung to the point dulu. Namanya siapa nih? Oh, Villa dari Lampung, Mas. Villa, dari Lampung. Halo. Iya, mau nanya apa? Mas, kapan ikut rencana RRQ keliling kota di luar Pulau Jawa, Mas? Di luar Pulau Jawa ya. Aku tuh udah ada jadwalnya itu. Nanti keluar kotanya itu ke Bali sama ke Bogor. Ya, kirain mah di Sumatera, Mas. Waduh, kalau Sumatera mah ya emang udah ada talentnya lah masing-masing lah. Udah ya, makasih ya Mas ya, karena pertanyaannya cuma Ya, sekali Mas. saja Mas. Halo, namanya siapa? Reza Mas. Reja. Ya, Oke, Reja mau nanya apa? gimana Mas cara jadi XP yang objektif? Buset, menjadi XP yang objektif ya. Ya. Padahal diri gue sendiri nggak objektif sih di road MSC gue. Cuman ya menjadi XP yang objektif itu ya pertama karena role XP itu bisa dibilang kayak manja lah, perlu item untuk ngebadanin tim kan. Jadi ya sebisa mungkin emang harus poin-poin yang paling pentingnya early game, mid game-nya itu harus udah lebih ke secure. Jangan banyak gagal. Kalau misalnya banyak gagal ya terlihatnya kalau XP lane itu kayak ngefit gitu. Ya lebih memaksimalkan early game sampai mid game-nya dulu sih. Baru ntar dari situ celah buat objektifnya itu ada lah gitu. Sama ya turunin ego aja kayak turtle. Itu tuh harus ada selalu turtle 1, turtle 2 gitu. XP itu harus ready lah. Tangan gimana Mas? Udah sembuh belum? Kan sekali nanya Mas, sekali nanya Mas. Terima kasih ya Mas. Oke. Halo Mas, dari mana? Dengan siapa? Dari Pemalang nih dengan Ilyas. Iya, Ilyas ya. Oke, mau nanya apa? Mau nanya ini aja sih Bang, tips agar kuat di lane, menang di lane gitu. Kuat di lane ya. Iya. Pertama hero power itu ya lebih banyak main ngereng dengan hero itu di spam gitu. Terus kan kalau misalnya di spam lama-lama tahu oh hero ini tuh lemah ketemu ini, hero ini tuh kuat ketemu ini gitu. Terus yang kedua sama skill wise sih. Skill wise itu cara ngebuang skillnya itu harus baik dan benar gitu loh. Jadi trade darahnya itu, pertukaran darahnya itu lebih untung daripada skill wise-nya miss gitu. Oh berarti kalkulasi itu penting ya? Banget, Mobile Legends emang kalkulasi kan. Oh berarti mainin kalkulasi aja Bang. Yoi, thank you Mas Ilyas. Ya, thank you Mas. Thank you. Nama gue Zakwan Bang dari Bekasi Bang. Zakwan dari Bekasi, boleh mau nanya apa? Ini Bang, kan dulu gue sempat megang role XP nih selama beberapa season. Oke. Terus selama akhirnya tuh updatean beberapa patch, gue agak bingung tuh Bang, sampai akhirnya gue pindah ke mid lane kan. Oke. Cuman sekarang gue udah lumayan nguasain patrol nih, kayak MM gue lagi belajar, Ram gue lagi belajar, Hyper gue tahu-tahu dikit lah, terus mid lane gue juga tahu. Nah cuman pertanyaan gue nih, XP itu gimana sih Bang sekarang Bang? Oh Gue pengen XP. balik XP lagi. Oh 4 role lainnya udah kepegang, tinggal XP. Iya, XP doang gue sampai sekarang 2-3 season gue nggak paham Bang. XP tuh emang role-nya
kompleks dia, sama kayak ROM lah kurang lebih lah. Cuma kalau ROM itu kan nggak ada item kan. Kalau XP itu perlu ada item. Jadi emang XP itu rata-rata buy one juga, terus sama rata-rata cuma nerima geng dari musuh gitu. Jadi ya XP itu lebih ke arah kayak harus ngerti cara landing page gitu, harus kapan nge-freeze krip-kripnya, terus di saat teman-teman datang harus ngebait kayak gitu-gitu biar dapet temennya ngekill kayak gitu-gitu. Jadi lebih harus kayak gimana ya? Lebih kayak melengkapi tim gitu loh gerakannya. Sama kan di objektifnya di objektif juga penting banget. Rata-rata XP itu paling penting itu bukan masalah di landingnya, di masalah kayak gimana caranya lu dapat level 4 terus lu di turtle pertama ya lu bantai-bantai junglernya atau mid lane-nya, terserah gitu. Zoning gitu juga ya bang ya? Iya, ke zoning karena emang XP itu di turtle itu wajib banget hadir gitu. Kecuali emang timnya ngelepas turtle-nya gitu. Emang buat kayak emang momentum XP itu rata-rata di turtle pertama gitu. Oh, buat kayak menggangin hyper atau ngezoning musuh-musuhnya gitu ya bang ya? Iya. Mulai sedikit paham nih bang, ntar tinggal gue baca-baca patch-nya aja nih. Boleh. Kasih ya, Mas. Ya, kasih juga mas. Kasih sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Amar dari Bekasi Utara. Bekasi, sebelumnya Bekasi juga. Saya mau nanya nih, gimana cara nih saya kan sebagai XP laner nih di lane-nya. Tuh gimana sih cara biar bermain XP lane yang paling jago gimana bang? Cara main XP yang jago ya? Caranya. Iya. Spam hero aja sih paling simpelnya. Kayak kan XP itu ada dua tipe kan, ada tipe badan zoning sama tipe damage kan, finishing kan. Ya tergantung Mas Amar maunya milih yang mana. Terus kuasain hero itu kayak nge-spam gitu. Karena kalau misalnya nge-spam hero itu tuh lama-lama lu tuh tahu gitu kayak kapan harus masuk perang, kapan harus mundur, tarik ulurnya tuh jadi dapat lah kalau misalnya sering nge-spam hero-nya. Jadi ya pengalaman lah. Sekali nanya aja Mas, kan rulesnya cuma gitu. Makasih ya bang, Ya, udah. makasih. Lah, Buset, fotonya cewek, suara cowok. Halo, namanya siapa? Eko. Eko, Mas Eko. Iya, Buset, mau nanya apa Mas? Dari mana by the way? Makassar. Makassar, oke, mau nanya apa? Minta saran sih mas. Saran apa tuh? Saran kan saya kan player solo ya. Terus kalau berkembang sih berkembang, cuma kayak mau lebih lagi kayak menuju kayak ke tim atau apa tuh. Sarannya gimana ya? Kayak nge-stuck aja gitu loh. Setiap turnamen offline tuh kan pasti cuma ngikut-ngikut kayak ngisi slot yang kosong aja gitu lah. Jadi kan dari solo, jadi mau nggak mau semua role harus dikuasain biar bisa ikut ngimbangin lah. Dan menurut saya basicnya ada. Cuma kayak sampai sekarang tuh kayak nge-stuck terus gitu loh mas. Ingin lebih lagi, cuma dari timnya tuh kayak nggak jelas. Jadi gagal lagi. Sarannya apa ya mas kalau menuju ke sana gitu? Yang pertama ya kalau misalnya emang pengen ke e-sport team, relasi paling penting sih. Kalau misalnya solo itu, kalau solo itu lebih ke arah kayak melatih mekanik lah ya. Karena kan jujur kalau solo itu lebih gampang dibandingkan main 5 kalau buat sekarang. Karena solo itu rata-rata dari gerakan musuhnya aja nggak jelas, ngambil ambusnya tuh kayak jalannya tuh terlalu polos lah gitu. Jadi kita tuh lebih gampang gitu ngepanisnya gitu. Kalau misalnya main 5 itu kan lebih kerat gitu. Jadi ya kalau bisa lebih perbanyak relasi aja sih, sama lebih matengin satu role aja. Karena matengin satu role itu penting, karena ya jam terbang itu waktu itu banyak lah buat belajar Mobile Legends itu perlu waktu yang lama lah. Jadi kalau misalnya pengen nguasain ini dengan cara solo ya itu yang ada buang-buang waktu doang. Jadi lebih baik kayak konsisten ke satu role aja gitu. Satu role sama relasi. Iya, itu paling Relasinya itu cari sendiri lagi ya. Iya, Kayak kemana? ya kalau relasi
Iya, cari teman-teman yang main mole gitu, kayak lu tunjukin kayak lu tuh jago di role ini, pasti lama-lama dilirik gitu. Emang semuanya itu pasti dari tim rookie dulu lah, kayak sorry to say kayak turnamen Warkop dulu. Cuman ntar kan lama-lama pasti berkembang lah gitu, berkembangnya dengan ya relasi lagi dari rookie ntar dilirik lah entah MDL atau apa gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Nggak bisa langsung kayak pengen langsung ke MDL, ke MPL. Nah, iya, Mereka iya, pasti enggak, ada enggak. ceritanya Terlalu- masing-masing lah. Itu terlalu namanya perjalanan hidup, Mas. Oke, Mas Attitude Fadli. jangan lupa paling penting. Attitude kayak kalau taunting gitu. Taunting oke, cuma jangan overconfident aja. Ntar kan ngaruh ke gameplay. Oke lah Mas, Oke. sehat-sehat lah Mas. Makasih ya. Semoga sehat selalu. Ayo, bye-bye. Oke semua, jadi gitu aja konten interaksi gua bersama viewer gua. Buat kalian yang ingin nanya-nanya, karena ini kontennya bakal berjalan panjang, rulesnya itu cuma sekali nanya aja. Kalian bisa langsung join di deskripsi untuk link Discordnya ya. Thank you semua, semoga kalian suka gua berinteraksi dengan kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian. Bye bye semuanya, semoga bermanfaat.